Salam sejahtera bagi kita semua. Hormat saya kepada Ibu Ainun Mardiah, SAB MAB, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Analisis dan Evaluasi Bisnis. Saya Doni Armando Turnip dengan NIM 2907031 ingin memaparkan penjelasan hasil analisis saya terhadap studi kasus PT Adijaya Perkasa dengan topik kebutuhan bisnis. Serta dengan video ini, maka lengkaplah sudah ujian akhir semester saya pada mata kuliah Analisis dan Evaluasi Bisnis. Dalam aktivitas bisnis perusahaan terdapat 3 siklus transaksi utama yang dilakukan, yaitu siklus perolehan atau pembelian, siklus konversi, dan siklus pendapatan. Kelancaran jalannya proses bisnis suatu perusahaan mayoritas sangat dipengaruhi oleh kelancaran ketiga siklus tersebut. Sistem pembelian yang baik akan mampu memberikan harga yang kompetitif melalui penawaran dari para pemasok, yang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi dalam pertimbangan harga jual produk. Selain itu, sistem pembelian yang baik harus mampu meminimalisasi kemungkinan terjadinya kecurangan maupun kerugian dari segi finansial bagi perusahaan. PT Adijaya Perkasa sendiri merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian jadi atau yang kita kenal dengan istilah garment. Perusahaan ini selalu berusaha memberikan layanan yang maksimal kepada pelanggan dari sisi mutu produk yang bagus dan harga yang bersaing. Tetapi dengan terjadinya krisis moneter pada tahun 98, ditambah lagi dengan krisis global pada tahun lalu, tepatnya pada tahun 2020 dan 2021, Indonesia terus mengalami kemerosotan, terutama dalam bidang ekonomi. Nilai tukar rupiah semakin melemah, inflasi tidak terkendali, juga pertumbuhan ekonomi yang kurang berkembang di negara ini. Begitu juga dengan perusahaan ini, mereka mengalami kesulitan keuangan yang sangat amat, sehingga terjadi hal yang tidak diharapkan oleh siapapun juga, yaitu banyak karyawan yang diberhentikan dan dicutikan tanpa upah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemimpin perusahaan selalu mencari cara yang baik untuk tetap bisa bertahan. Sehingga hal yang ingin dilakukan adalah melakukan efisiensi dan efektivitas melalui analisis kebutuhan informasi untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Dengan mengacu pada kondisi perusahaan tersebut, maka analisis ini diangkat dengan judul seperti yang telah saya sebutkan. Tujuan dari analisis ini sendiri yaitu pertama untuk menganalisis sistem yang sedang berjalan dalam proses pembelian dan utang usaha pada PT Adijaya Perkasa. Yang kedua, bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan perusahaan dalam menyelenggarakan pembelian, terutama yang berkaitan dengan utang usaha, untuk membantu perusahaan dalam melakukan pengelolaan atas transaksi pada siklus pengeluarannya, terutama pada unsur utang usaha. Berikutnya kita akan membahas tentang metodologi dalam penelitian ini. Adapun metode yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi 1. Studi literatur. Untuk mendukung keperluan penelitian, digunakan beberapa buku sebagai sumber untuk dijadikan referensi yang dianggap penting dan relevan dengan topik yang akan kita bahas. Kedua, metode analisis. Metode analisis ini dilakukan melalui survei atas sistem yang sedang berjalan, meliputi pengamatan dan observasi terhadap sistem yang berjalan, dan melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan, serta mempelajari dokumentasi yang tersedia di perusahaan. Baru selanjutnya dilanjutkan dengan analisis terhadap temuan survei untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi. Kita masuk ke selanjutnya. Menurut Romney dan Steinberg pada tahun 2006, siklus pengeluaran atau transaction cycle adalah sekumpulan aktivitas-aktivitas bisnis dan pemrosesan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa. 3 aktivitas bisnis dasar dalam siklus ini adalah 1. Memesan barang, 2. Menerima dan menyimpan barang, dan terakhir adalah membayar barang. Dengan demikian, pembelian merupakan bagian dari siklus pengeluaran atau expenditure cycle yang melibatkan aktivitas pemilihan pemasok, pemesanan barang atau jasa, penerimaan barang atau jasa, serta penyimpanan barang. Prosedur dalam sistem pemrosesan pembelian adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi pembelian dimulai dengan timbulnya kebutuhan
untuk menambah kembali persediaan melalui observasi dari catatan persediaan. Kedua, proses pembelian menentukan jumlah untuk dipesan, memilih pemasok, dan mempersiapkan purchase order. Informasi tersebut lalu dikirimkan ke pemasok. Ketiga, setelah beberapa waktu, perusahaan menerima item persediaan dari pemasok. Barang yang diterima diperiksa kualitasnya dan dikirimkan ke tempat penyimpanan atau gudang. Keempat, informasi mengenai persediaan yang diterima digunakan untuk mengupdate catatan persediaan. Dan yang terakhir, proses account payable menerima invoice dari pemasok. Account payable merekonsiliasikannya dengan informasi lain yang telah dikumpulkannya atas transaksi dan mencatat kewajiban untuk membayar di masa yang akan datang, tergantung dari syarat perdagangan dengan pemasok. Tujuan siklus pengeluaran menurut Wilkinson pada tahun 2000 dari siklus pengeluaran adalah untuk memfasilitasi pertukaran antara kas dengan pemasok untuk barang dan jasa yang dibutuhkan. Tujuan dalam lingkup yang lebih luas, yaitu menjamin bahwa barang dan jasa dipesan sesuai dengan kebutuhan, menerima barang yang dipesan dan memeriksa kondisi barang tersebut, menjaga atau menyimpan barang sampai dibutuhkan, menentukan bahwa faktur yang berkaitan dengan barang dan jasa adalah valid dan benar, mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran secara tepat dan benar, memasukkan kewajiban dan pengeluaran kas ke dalam akun pemasok yang tepat dalam account payable ledger, menjamin bahwa semua pengeluaran kas berhubungan dengan pengeluaran yang telah diotorisasi, mencatat dan mengklarifikasikan pengeluaran kas dengan tepat dan akurat. Berikut ialah proses bisnis sistem yang sedang berjalan pada PT Adijaya Perkasa. Bagian gudang melakukan permintaan pembelian persediaan kepada bagian purchasing disertai dokumen purchase requisition. Yang kedua, bagian purchasing selanjutnya menindaklanjuti permintaan pemesanan dari bagian gudang dengan mengajukan permintaan penawaran harga kepada pemasok dengan mengirim dokumen surat permintaan penawaran harga atau SPPH. SPPH ini dibuat berdasarkan purchase requisition dari bagian gudang. Ketiga, bagian purchasing kemudian menerima surat penawaran harga yang dari pemasok. Dan apabila diperoleh kesepakatan dengan seorang pemasok, maka bagian purchasing akan segera melakukan pemesanan dengan disertai dokumen purchase order atau PO yang dikirim ke pemasok. PO dibuat 3 rangkap. Rangkap 1 dikirim ke pemasok, rangkap 2 dikirim ke bagian gudang, dan rangkap 3 untuk staf keuangan dan akuntansi. Pemasok mengirim barang pesanan beserta surat pengantar yang berupa surat jalan. Barang kiriman pemasok beserta surat jalan diterima oleh bagian gudang. Dilakukan pengecekan terhadap barang dan dokumen yang ada. Bagian gudang kemudian membuat bukti acara penerimaan barang atau disingkat dengan BAPNB sebanyak 3 rangkap. 1 dikirim ke kasir, 1-nya dikirim ke staf keuangan dan akuntansi, dan yang lainnya dikirim untuk arsip bagian gudang. Pemasok mengirim faktur pada bagian purchasing, dan apabila terdapat barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pemesanan, maka bagian purchasing dapat melakukan konfirmasi dengan pihak pemasok. Setelah mendapat informasi dari bagian purchasing, bagian gudang kemudian mengirim barang return tersebut kembali ke pemasok. Pemasok mengirim kembali barang pengganti yang disertai dokumen tanda terima return atau TTR, kemudian akan diteruskan kepada kasir. Pada saat jatuh tempo, kasir akan menerima surat tagihan dari pemasok. Bagian kasir mempersiapkan cek pembayaran kepada pemasok, kemudian mengirimkannya kepada pemasok. Setelah sebelumnya, cek sudah diotorisasi oleh Managing Director. Setelah pembayaran diterima, maka kasir akan menerima tanda terima pembayaran dari pemasok yang akan diperiksa oleh kasir dan kemudian diteruskan ke staf keuangan dan akuntansi untuk dicatat. Setelah mengetahui proses bisnis sistem yang sedang berjalan pada PT Adijaya Perkasa, maka kita dapat melakukan evaluasi pada sistemnya yang sedang berjalan.
Dari hasil survei dan wawancara yang telah dilakukan serta didukung oleh hasil evaluasi terhadap proses, prosedur serta struktur organisasi yang ada, ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi di dalam sistem pembelian dan utang usaha perusahaan, yaitu pertama terkait masalah return. Selama ini, pihak manajemen kerap mengalami kesulitan pada saat ingin melakukan penelusuran informasi atas terjadinya return pembelian yang dilakukan. Kedua, karena manajemen menghendaki efisiensi dan efektivitas, bagian purchasing sering mengalami kesulitan di dalam menunjuk supplier, sehingga bagian purchasing cenderung untuk melakukan penunjukan langsung terhadap pemasok. Dengan tingkat pertimbangan yang minim, dampaknya perusahaan kerap menderita kerugian sebagai dampak dari penunjukan pemasok yang kurang berkualitas. Ketiga, kasir perlu mencari berkas-berkas dokumen utang dan dokumen terkait lainnya secara manual sebelum bisa memastikan tanggal jatuh tempo dari suatu transaksi yang masa lalu. Akibatnya, aktivitas penentuan tanggal jatuh tempo ini membuat proses pengelolaan utang usaha perusahaan menjadi kurang maksimal, yang pada akhirnya berdampak pada pengelolaan arus kas perusahaan secara keseluruhan. Keempat, selama ini perusahaan kerap mengalami keterlambatan proses produksi terkait masalah kurangnya persediaan bahan baku yang ada di gudang. Kelima, pihak manajemen cenderung mengalami kesulitan untuk mendapatkan laporan yang berkaitan dengan transaksi bisnis perusahaan secara cepat, terutama laporan yang menyangkut proses pembelian yang dilakukan oleh perusahaan, seperti laporan pembelian, laporan return, dan laporan saldo utang perusahaan. Hal ini disebabkan banyaknya data-data yang harus dihimpun dari berbagai dokumen yang terkait dengan laporan tersebut untuk menghasilkan laporan yang diinginkan. Akibatnya, para pembuat laporan cenderung membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan suatu laporan. Informasi yang dihasilkan bisa jadi tidak begitu lengkap dan kurang akurat akibat kekurangan pasokan data yang dibutuhkan. Setelah melakukan evaluasi dan analisis terhadap proses kinerja dari PT Adijaya Perkasa, maka dapat kita simpulkan analisis kebutuhan informasinya. Seperti yang tertera pada tabel. Pertama, sasarannya mendapat pemasok yang dapat memberikan pasokan bahan baku yang memiliki kualitas tinggi. Namun pada sasaran ini terdapat masalah, yaitu bagian purchasing seringkali mengalami kesulitan tiap kali ingin memilih pemasok. Berdasarkan analisis, kita dapat memiliki solusi, yaitu membuat laporan berkala mengenai kinerja pemasok dan menambah kriteria pemilihan pemasok yang dapat ditinjau dari hal-hal seperti tingkat harga, kualitas barang, ketepatan waktu pengiriman, riwayat return, dan lain-lain. Dalam merealisasikan solusi ini, kita membutuhkan informasi seperti laporan pembelian, purchase order, surat penawaran harga, serta berita acara penerimaan barang dan nota returnnya. Sasaran kedua dari bisnis ini adalah manajemen dapat meningkatkan efektivitas dalam kegiatan pengelolaan keuangan perusahaan, terutama yang terkait dengan masalah utang, usaha supaya lebih maksimal. Namun pada sasaran ini terdapat masalah, yaitu bagian kasir sering mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan tanggal jatuh tempo utang. Akibatnya pengelolaan utang usaha menjadi kurang maksimal. Namun setelah melakukan analisis, kita mendapat solusi bahwa menyediakan aplikasi yang dapat menampilkan daftar utang usaha yang dilengkapi dengan informasi mengenal tanggal jatuh tempo dan informasi terkait lainnya. Namun pada solusi ini, kita membutuhkan informasi berupa faktur pemasok, surat tagihan pemasok, cek pembayaran, serta bukti acara penerimaan barang. Sasaran ketiga dalam bisnis ini ialah menyajikan berbagai informasi yang up to date terkait aktivitas bisnis perusahaan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen dalam proses pengambilan keputusan dalam waktu yang relatif cepat. Namun pada sasaran ini terdapat masalah, yaitu pihak manajemen cenderung mengalami kesulitan untuk mendapatkan laporan yang dibutuhkan secara cepat. Akibatnya,
Banyaknya data yang harus dihimpun, penyajian laporan terkait transaksi bisnis perusahaan seringkali terlambat. Namun kita dapat menarik solusi untuk masalah ini, yaitu menyediakan suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan laporan terkait masalah pembelian yang lengkap yang dapat dihasilkan dalam waktu yang relatif cepat dan memiliki tingkat akurasi data yang baik. Namun untuk merealisasikan solusi ini kita membutuhkan beberapa kebutuhan informasi, yaitu informasi terkait laporan pembelian tunai dan kredit, laporan pembelian tunai berdasarkan pemasok, laporan pembelian tunai berdasarkan barang, laporan pembelian kredit berdasarkan pemasok, serta laporan pembelian kredit berdasarkan barang. Pada sasaran yang sama, kita memiliki masalah yang kedua, yaitu terkait masalah return. Pihak manajemen mengalami kesulitan tiap kali ingin melakukan penelusuran informasi atas terjadinya return pembelian. Namun, kita mendapatkan solusi juga merancang suatu dokumen yang khusus digunakan untuk mencatat transaksi return atas pembelian, serta dilengkapi dengan laporan return yang disusun selama periode tertentu. Namun untuk solusi ini juga dibutuhkan beberapa kebutuhan informasi. Yang pertama, informasi purchase order. Yang kedua, berita acara penerimaan barang. Yang ketiga, informasi nota return. Yang keempat, laporan return pembelian berdasarkan barang. Yang kelima, laporan return pembelian berdasarkan pemasok. Sasaran yang terakhir adalah mengurangi tingkat terjadinya keterlambatan proses produksi. Pada sasaran yang terakhir ini terdapat masalah, yaitu proses produksi perusahaan seringkali mengalami keterlambatan dari jadwal akibat terjadinya kekurangan persediaan bahan baku di gudang. Namun setelah melakukan analisis, kita mendapat solusi bahwa dengan menetapkan kebijakan titik pemesanan kembali atau reorder point, kita dapat meminimalisir masalah tersebut. Namun dengan solusi tersebut kita membutuhkan satu kebutuhan informasi, yaitu informasi terkait laporan ROP. Sekian video penjelasan analisis kebutuhan informasi PT Adijaya Perkasa dengan studi kasus pembelian dan utang usaha. Dari saya, Doni Armando Turnip dengan NIM 2907031, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.